Testing ATS switch zero crossing. Apa itu zero crossing? Zero crossing itu zero itu 0, crossing itu melalui. Jadi relay ATS-nya berpindah pada saat tegangan PLN maupun inverter melalui 0 volt. Saat berada pada titik 0 volt, disitulah relay ATS-nya berpindah. Karena tegangan bolak-balik, dia pastinya akan melewati tegangan 0 volt. Nah, waktu 0 volt itu yang dimanfaatkan oleh relay ATS-nya untuk memindah beban. Nah, di sana agar didapatkan atau menghindari tegangan lonjakan yang akan dialami oleh beban output maupun ATS-nya, relay ATS-nya. Jadi relay ATS-nya ini saat memindahkan beban ke inverter maupun ke PLN lagi tidak mengalami lonjakan arus ataupun loncatan arus yang dapat merusak relaynya. Jadi relaynya hanya akan menghandle beban kontinunya saja. Di mana kontinu relay 30 ampere-nya ini berkisar di angka 3000 watt. Di sini tertulis 2 HP. Kalau 1 HP 780 atau 800 watt, maka 2 HP motor itu kisaran 2500 sampai 3500. ATS ini bisa mode solar priority maupun mode PLN priority. Kalau malam hari akan langsung auto ke PLN priority. Jadi kalau PLN-nya padam, langsung inverter akan membackup. Tapi kalau siang hari langsung akan berubah menjadi solar priority. Kalau baterainya mencukupi, maka ATS akan memindah beban ke inverter. Dan ketika baterainya menyentuh batas LVD yang telah diset, maka ATS akan memindah beban ke PLN lagi. Kenapa kalau siang hari dia bisa mendeteksi solar priority? Karena ATS-nya ini dilengkapi dengan sensor PV, sensor panel surya yang ada di pojok kiri bawah. Nah, dia mendeteksi siang dan malam untuk menentukan solar priority atau battery priority maupun atau PLN priority. Sekarang saya simulasi untuk mode PLN, pemadaman di malam hari, karena input PV-nya tidak masuk. Kan saya lepas kabel dari PLN, nanti ada suara relay yang terdengar tanpa adanya jeda. Ya, sekarang sudah inverter yang digunakan. Kan saya hubungkan kembali PLN-nya. Lampu oranye hidup, kemudian relay ATS memindah ke PLN lagi. Saya lepas lagi. Tanpa adanya jeda langsung berpindah ke inverter lagi. Saya hubungkan PLN lagi. Sekarang menggunakan PLN. Terdengar 2 switch relay. Yang pertama relay switch satunya, yang kedua relay ATS-nya tidak nyala bersamaan. Switch 1 ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan inverternya, karena saklar inverternya yang akan digunakan untuk load dihubungkan ke switch 1 supaya ATS dapat mengontrol inverternya secara otomatis. Juga mengatur delay soft startnya. Jadi kalau mau switch ke inverter, switch 1 akan hidup dulu beberapa saat, 5 detik, kemudian baru relay ATS-nya yang besar memindah beban ke jaringan rumah. Karena kalau langsung on
Inverternya biasanya ada soft start, ya menunggu stabil dulu 220 baru akan kita pindah switch ATS-nya. Kemudian yang switch 2 ini untuk chargernya saja. Charger eksternal atau LVD. Kalau dia menyentuh LVD tegangan low 48,4, nanti relaynya yang switch 2 ini aktif. Kalau menyentuh baterai 49,9, nanti relay switch 2-nya non-aktif. Sekarang kan saya simulasikan siang hari atau saya input kabel PV-nya. PLN juga tetap akan saya hubungkan untuk simulasi perpindahan. Karena saya nggak menggunakan PV, harus menyambung kabel dari PV, saya jumper saja sensornya optocoupler, ini sama saja untuk mendeteksi PV masukan. Nanti yang gambar bulannya ini akan berubah menjadi panel surya. Ya, terdengar switch 1 sudah hidup untuk menyalakan inverter. Kemudian beberapa saat kemudian relay ATS-nya berbunyi untuk memindah ke beban inverter lagi. Terlepas, saya ulangin siang hari. Sebentar akan saya ubah menggunakan utik. Sekarang sudah siang, switch 1 on, kemudian relay ATS berpindah. Sudah menjadi INV lagi. Kemudian saya lepas jumpernya atau mengalami malam hari. Berpindah ke PLN lagi. Tertulis PLN, relay ATS memindah ke PLN, kemudian switch 1 off untuk menonaktifkan inverter. Terus yang lagi, switch 1 aktif, kemudian relay ATS aktif. Malam hari lagi, berpindah ke PLN lagi. Bagaimana kalau malam hari kita tidak ingin langsung berpindah ke inverter? Caranya di jumper saja terminal yang ada di sini, 2 pin ini di jumper. Nanti kalau malam hari tidak langsung berpindah ke inverter, namun menunggu tegangan LVD-nya tercapai. Batas bawahnya 48,4 tercapai baru akan berpindah ke inverter. Sekarang masih 50,5. Coba saya simulasi lagi. Siang hari, switch 1 on, relay ATS aktif. Sekarang INV yang digunakan inverter saya lepas. Malam hari tidak langsung berpindah ke inverter, tapi menunggu tegangan LVD-nya tercapai. Kan saya putar trimpotnya untuk mengubah LVD ini agar di atas tegangan baterai, seakan-akan sudah terjadi low voltage baterai. Nanti akan berpindah ke inverter. Trimpot yang kiri ini untuk mengatur LVD batas bawah. Saya putar aja ke kanan untuk menaikkan angkanya, seakan-akan baterainya yang drop. Ya, relay ATS sudah berpindah ke PLN lagi. Karena tegangan baterai di bawahnya tegangan LVD 51, ini 50. Kalau siang hari sistemnya auto, switch berpindah-pindah ke inverter maupun ke PLN. Kalau baterainya mencukupi akan berpindah ke PLN terus, ke inverter terus. Kalau baterainya sudah mendekati LVD akan berpindah ke PLN. Batas atasnya ini yang bawah 49,9.
Cara menaikkannya putar saja trimpot yang sebelah kanan. Putar ke kanan untuk menaikkan nilainya. Terus putar ke tengah lagi untuk menghentikan angka. Kalau ke kiri dia menurunkan angkanya. Sekarang 51,5, ini 50. Nanti pada saat baterainya sudah naik sampai 51,5, switch 1 on, menyalakan inverter. 5 detik kemudian relay ATS memindahkan beban ke inverter. Jadi yang digunakan inverternya. Kalau baterainya sudah turun di 49,0, nanti switch 1 off, menonaktifkan inverternya, juga ATS-nya akan memindah jaringan ke PLN. Ini terminal-terminalnya. Baterai ada di sini. Plus dan minus ini baterai langsung ke baterainya. Ke baterai yang digunakan oleh inverternya. Karena tegangan supply untuk ATS ini juga mensensing nilai tegangan baterai yang dipakai inverternya. Sebagai sensor juga sebagai supply. Kemudian switch 1 ini untuk saklar inverternya, dan switch 2 untuk relay LVD charger eksternal kalau menggunakan charger. Sistem seperti ini sederhana namun sangat efektif, seperti kita menggunakan inverter yang sudah canggih. Hanya menggunakan ATS seperti ini kita bisa menikmati sistem inverter yang solar priority maupun PLN priority. Inverternya maksimum di 5000 watt. Oh ya, untuk terminalnya ada 6, yang 2 ini inverter, kemudian yang 2 ini PLN. Ini menuju ke rumah, ke loadnya. Bisa bolak-balik, LN-nya bebas. Kalau pengkabelannya dia sejajar, yang kiri itu terhubung ke kiri semua, ke kiri pada load, pada output, dan kanan input, kanan ini terhubung juga dengan kaki kanan pada output. Tapi bisa bolak-balik untuk pemasangan L dan N bebas. Nanti bisa dilihat bagian bawah PCB-nya seperti ini. Untuk tegangan supply-nya dia 12 volt, di step down oleh regulator. Oke, sekian untuk demonstrasi ATS-nya. Ini kabel switch saklar nanti di paralel dengan switch 1. Sekian, terima kasih.